Halo guys, hari ini saya akan membahas tentang Bitcoin ya guys. Ini adalah Bitcoin dengan harga sekarang 83.000 yang tadi awalnya sempat ke berapa ya tadi tuh? Ke 120.000 ya kalau nggak salah bulan kemarin ya. Ini penurunannya tajam sekali ini. Ini faktor apakah? Apakah faktor perusahaan atau faktor negara gitu ya? Sebenarnya banyak berita-berita yang beredar ya, berita seperti ini. Nah, seperti aksi flight to safety, sentimen pasar makin risk off, ya. Aksi flight to safety, terus dana asing keluar dari pasar negara berkembang, ya guys. Terus tuh banyak lagi ya yang mencangkup ke negara dan perusahaan-perusahaan ya guys. Tapi asumsi saya bukan dari masalah ini. Ibarat gini, kita sebagai orang personal ya, seorang personal butuh misalkan uang ya. Nah, butuh uang buat liburan, apalagi sekarang mau memasuki bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan setiap ada kalender merah ya, pasti otomatis Bitcoin akan turun ya guys. Dari zaman dulu, dari mau misalkan tahun baru terus tuh saat Natal, Bitcoin pasti akan turun guys, pasti akan turun. Sering terjadi tiap tahun ya guys, apalagi ini dari 1.120.000 ke 83 itu penurunannya cukup tajam. Apakah Bitcoin akan menjadi nol? Sesungguhnya nggak bakalan mungkin jadi nol ya, karena masih banyak orang-orang yang menyimpan asetnya Bitcoin, kecuali kalau ada teknologi kuantum mungkin saja Bitcoin akan jadi nol. Jadi kalian pikir baik-baik ya kalau investasi dari Bitcoin ya. Bitcoin itu dulunya itu adalah komunitas. Ingat ya, dulunya itu komunitas ya, hanya untuk fun doang ya. Hanya untuk bersenang-senang doang. Dan sekarang diadopsi oleh negara serta perusahaan-perusahaan ya. Karena sebenarnya investor yang cerdas, sebenarnya Bitcoin itu hanya buat candaan ya. Sebenarnya jadi mempunyai perusahaan-perusahaan yang lainnya seperti tanah, emas, dan juga perak sejenisnya ya, yang lebih benar-benar ada fisiknya ya dibandingin Bitcoin. Karena Bitcoin itu hanya mainan ya, mainan para cukong sebenarnya ya, atau mainan untuk pencucian uang ya, pencucian uang atau membeli barang-barang terlarang ya, dan digunakan memakai Bitcoin ya guys, menggunakan Bitcoin. Serta ada lagi ya, negara seperti OJK mau mengesahkan token kalau nggak salah ya, mengesahkan apakah akan menjadi inflasi ya. Saya kekhawatirannya itu sih sebenarnya ya. Saya kekhawatirannya Indonesia inflasi ya, berdampak ke harga rupiah sebenarnya. Misalkan sekarang kan 17 ribuan ya, dan nanti mungkin akan ke 20 ribu harganya ya, semenjak mungkin token diluncurkan ya. Karena sebenarnya Bitcoin itu perang ya. Sekarang oleh pakai negara itu hanya untuk perang. Misalkan ada FOMO di suatu negara, Bitcoin itu bagus ya, maka negara tersebut itu pasti mempunyai banyak Bitcoin, aset Bitcoin. Dan misalkan negara A mempunyai banyak, negara B mempunyai sedikit dan mau investasi ya, pas harga-harga naik, di up terus ya, di pum terus oleh cukong, oleh negara. Nah, otomatis kan naik, negara ikut. Nah, pas ikut, lalu negara tersebut akan ngedam ya. Mungkin kebutuhannya untuk memperkaya negaranya, atau untuk keperluan perang seperti Amerika ya, seperti Amerika Serikat. Sejujurnya seperti itu sih dari dulu. Saya terjun dari 2014 ya. 2014 itu negara tidak setuju sama Bitcoin ya, karena tidak bisa menjadikan mata uang real ya. Memang dari dulu memang tidak bisa menjadikan mata uang real karena penurunannya sangat tajam. Karena Bitcoin itu bersifatnya komunitas ya guys, bukan perusahaan. Ingat, Bitcoin itu komunitas yang sekarang diadopsi oleh perusahaan ya. Dari dulu gak pernah berubah, sampai sekarang gak pernah berubah. Kalau misalkan pikir Bitcoin itu perusahaan, salah besar ya.
Dari dulu komunitas. Jadi kalian pikir baik-baik ya kalau misalkan investasi untuk Bitcoin ya. Yang dulu penciptanya itu Satoshi Nakamoto ya kalau nggak salah ya, Satoshi Nakamoto. Dan sekarang banyak-banyak token yang bertebaran untuk menyaingi Bitcoin. Gak mungkin sih disaingi Bitcoin ya, karena semua project-project ingin menginvestasikan Bitcoin malahan seperti itu ya. Jadi orang bikin koin lain, misalnya koin ETH, koin apalagi Polkadot, sebenarnya pengen menginvestasikan ke Bitcoin tersebut ya, supaya menjadi up ya, Bitcoinnya menjadi harga tinggi. Apa yang diuntungkan, siapa yang untung? Bitcoin itu gratis, kita tinggal mining sebenarnya ya. Bitcoin itu gratis, tinggal kita mining ya. Tapi untuk mining hari ini sangat susah sekali ya, sangat susah sekali, harus dengan peralatan-peralatan canggih. Jadi Bitcoin itu ibaratkan personal ya, kita mempunyai banyak uang ya, otomatis kita bisa jual kapanpun. Nah otomatis dam itu akan terjadi, siapa yang paling banyak berarti mereka jual dan akan dam. Untuk kebutuhan apa? Untuk mungkin kebutuhan perang, atau mungkin udah kebutuhan negaranya, serta kebutuhan yang lainnya, atau kebutuhan beras mungkin ya. Seperti itu ya, gimana orang personal. Tapi rata-rata bukan perorangan, biasanya ya negara biasanya yang ngatur ya. Sekarang Bitcoin diatur oleh negara kebanyakan ya. Dan Indonesia ingin mengadopsi Bitcoin, apakah kita setuju? Saya sih nggak setuju ya sebenarnya ya, karena Bitcoin itu apalagi token-tokennya banyak bertebaran scam ya, skema Ponzi ya, yang sangat halus ya. Apalagi untuk pencucian uang itu sangat sering terjadi ya, pencucian uang, atau untuk korupsi juga sering ya. Untuk korupsi dicuci, membeli aset Bitcoin tersebut ya, kebanyakan begitu. Apalagi koruptor pasti cuci uangnya dari Bitcoin serta token-token lain ya. Nah itu dampak FOMO yang berlebihan ya, berlebihan, negara yang dampak FOMO berlebihan dan ingin mengadopsi Bitcoin yang dulunya nggak setuju dengan Bitcoin. 2014 itu sempat menyentuh 10 juta dan terjadi 8 jadi 800.000 kalau nggak salah ya. Itu sangat turun tajam sekali, 10 juta ke 800.000. Apakah ini akan terjadi dan akan kiamat Bitcoin? Belum ya, belum saatnya. Nah ini adalah beberapa berita ya. Pasar Bitcoin masih tertekan ya. Terus Bitcoin mulai menguat tipis. Ya, meski sorotan analisa dan kekhawatiran ya. Nah ini saya ada terjadi pada 2014. Ada kekhawatiran bahwa tekanan turunnya bisa berlanjut. Nah, dari Indodax ya, dari sisi pasar global, pelemahan logam mulia seperti emas dan perak juga berdampak. Ini karena faktor mereka jual juga logam juga serta aset Bitcoin ya, mungkin diinvestasikan ke obligasi ya di suatu negara. Obligasi serta mungkin membangun cabang lain ya. Cabang-cabang yang mungkin mau merusak negara karena ini sistemnya perang dingin ya kalau masalah keuangan seperti ini ya. Jadi saya benar-benar gak percaya masalah berita-berita seperti ini karena ini pengalihan isu kebanyakan. Sesungguhnya Bitcoin itu, ingat, dari dulu adalah komunitas ya, dari dulu adalah komunitas yang circle Bitcoin yang belanja. Misalkan kalian punya main game ya, membeli senjata, main game RPG, membeli senjata ke orang, nah menggunakan Bitcoin ya, misalkan ke negara orang. Saya misalnya punya akun game RPG, pengen membeli senjata, kalau misalkan lewat rupiah kan susah ya, lewat dolar juga pasti susah, ada pajaknya, serta kemakan pajak, serta kemakan apalagi ya clearing ya, seperti itu ya. Terus tuh pasti nyampainya juga dari $100 misalkan jadi $50 itu, dari dulu seperti itu. Nah solusinya pakai Bitcoin dengan harga waktu itu murah, jadi memakai pembayarannya dengan
Bitcoin ini ya, cryptocurrency ini. Dan Bitcoin itu sifatnya fun ya guys. Jadi hati-hati kalau mau investasi, jadi pikir 2 kali, kita bisa menjadi kaya dadakan ataupun menjadi miskin dadakan ya. Jadi jangan terlalu fanatik sama Bitcoin, dan jangan terlalu FOMO berlebihan ya. Sekarang Bitcoin itu sudah diatur sama negara ya. Sama orang-orang yang punya uang banyak ya. Jadi kalau misalkan ada isu satu orang, si TR misalnya ini gara-gara TR penjara, Bitcoin berdampak, enggak ada faktor itu. Karena orang-orang yang kaya itu banyak, apalagi di luaran sana yang lebih kaya, dan malah negara yang ngatur ya. Oke, cukup sekian itu penjelasan saya. Kalau ya penjelasan saya seperti itu, yang saya alami dari 2014, siklusnya seperti itu, sama terus. FOMO dari berita buruk, berita bagus ya. Siklusnya seperti itu dari dulu. Enggak ada yang rubah. Jadi siklusnya seperti gimana kita punya uang atau enggak. Kalau misalnya enggak punya uang, ya udah ambil aja Bitcoin gitu aja. Simple kan? Seperti itulah kalau misalkan suatu negara mempunyai aset yang banyak Bitcoin tersebut, ya mungkin kebutuhan perang atau sebagainya ya. Cukup sekian, jangan lupa subscribe, dan itu penjelasan saya, itu sesuai pengalaman saya ya. Ya jangan lupa subscribe. Terima kasih, selamat siang.